Apa kabar Pak Yayat? Alhamdulillah. Pak Yayat nih kawan lama nih. Aktivis plus. Calon YouTuber Pengusaha ini sukses. Pengusaha properti ya kan. Kalau lihat real estate yang ada di Tangerang sekitarnya ini. Ampun, mati kita. Itu dibangun Pak Yayat. Mati, Ya kan? ampun kita. Gimana kiatnya jadi aktivis yang sukses Pak Yayat? Aduh. Ya kan. Pengusaha sukses lagi. Ini patut ditiru oleh kita. Aktivis politik ya. Kita Semua yang berada di tangannya itu bertangan dingin. Oh iya, Pak Yayat ya. contoh gagal semua kita. Sedikit lah bagi-bagi ilmunya Pak Yayat. Bekas-bekasnya paling tidak. Biar kita bisa niru nih Pak Yayat kan, aktivis sukses ya kan, pengusaha pun sukses ya kan. Iya. Sudah dikenal ya, bukan rahasianya, jangan low profile terus Pak Yayat. Ukuran suksesnya harus jelas. Kalau ukuran suksesnya sering coba-coba, kita sukses. Tapi tidak Pak Yayat ya. Coba-coba. Kalau di rekening sudah cukup lah 2 turunan ya kan. Wah, kalau turunan itu kan yang menjamin bukan rekening itu. Jadi Pak Yayat gimana? Bukanlah rahasia dikit sebagai usaha properti ini. Saya kan sudah keliling ngembang der sebelum ke sini nih. Saya lihat real estate itu subur di sini. Pasti Pak Yayat yang bangun nih. Anjir, mati kita. Yalah, saya pernah coba aja dulu 2019 sama Bang Der sama kawan-kawan. Karena ada mitos di dunia bisnis sebagai properti bahwa ini bisnis dengan modal besar, kapital besar. Setelah saya dalami sebenarnya nggak besar-besar juga, sebenarnya di modal para aktivis sudah banyak yang terbukti bisa memulai bisnis tanpa harus bergantung pada modal besar di awal. Banyak teman-teman kita banyak. Kita Bang Der pernah buat dulu, tapi sayang begitu udah mau jalan momentumnya kena COVID kan. Sempat terhenti ya. Terhenti lah. Sekarang jalan lagi. Adalah 1, 2 yang jalan, saya nggak ikut langsung tapi. Banyak tanah-tanah orang sudah dibebaskan di Jakarta. Wow, Di Tangerang. udah jadi bandar kita gitu. 5%, 2% tanah di Tangerang sekitar itu sudah bebas lah ya. Belum ada Bang. Iya, Cuma pernah coba aja. coba-coba ya. Mendalami. Ya mudah-mudahan berkahnya Pak Yayatnya ada di kita semua ya kan. Aktivis plus, pengusaha sukses. Ya, amin. Pak Yayat, Anda juga dikenal nih kawan akrabnya Cak Anas Urbaningrum ya. Ya. Dan kemarin Anda juga sebagai koordinator JARI ya. Ya. Jaringan Indonesia ya kan. Mengadakan acara seminar atau diskusi lah ya tentang pembedahan kasus Pak Anas ya kan. Yang saya baca itu kan tanpa mencampur urusan hukumnya ya kan. Tetapi saya melihat eksaminasinya ya kan, bahwa terjadi begitu tragedi lah dalam dunia hukum ya, yakni seorang sekretaris ketua KPK ya kan bisa membocorkan sprindik yang belum formal ditandatangani oleh ketua atau komisioner KPK ya kan, itu bocor bisa di media massa ya kan. Nah kemudian Dewan Etik ya kan itu mempersidangkan mereka, hanya dihukum kelalaian, namun akibatnya nasib orang ya kan, Pak Anas ya kan Urbaningrum. Kita cukup prihatin itu. Mungkin Pak Yayat bisa kasih cerita itu sedikit. Ya, saya batasi apa yang kita buat kemarin aja di acara Rembuk Nasional Jari yang ketiga. Pertama, di sesi pertama itu kita tampilkan beberapa orang bicara. Yang pertama, daihatnya Pak Anas di media sosial, Pak Pasek Suardika, Ketua Umum PKN ya. Ketua Umum PKN. Yang kedua itu saksi perkara Anas Urbaningrum, Yulianis, yang kesaksian dalam persidangan tingkat pertama itu banyak keterangannya yang justru diabaikan oleh persidangan. Yang ketiga, kita hadirkan seorang penulis yang nggak ada keterkaitan emosional apa-apa dengan Anas. Dia dalam waktu 5 sampai 7 tahun melakukan investigasi
karena dia seorang jurnalis investigator, kemudian hasil investigasinya dia buat buku. Dan setelah sekian tahun berjalan, barulah dia ketemu dengan kawan-kawannya Anas. Itu Mas Taufik Pram. Bukunya judul Halaman Pertama Anas Urbaningrum. Dan hasil investigasi yang dia lakukan secara jurnalistik memang ada media framing yang kuat sekali sebelum Anas tersangka dan setelah Anas menjalani proses peradilan. Intinya dalam kesimpulannya Mas Taufik, Anas itu diadili pertama kali di publik oleh media dan kemudian dilegitimasi oleh keputusan hakim. Itu kesimpulan Mas Taufik Pram. Nah, kemudian yang terakhir di season itu ada Profesor Dr. Iswandi, salah satu pakar media. Dia juga membuat analisis konten media dan dia menjelaskan dalam studinya bahwa memang Anas itu desain sejak awal menjadi pesakitan memang jauh sebelum perkaranya ditandatangani sprindiknya oleh Abraham Samad. Operasi besar ya. Sudah ada operasi media sebelum Anas menjadi tersangka dan operasi media itu makin kuat setelah Anas jadi tersangka. Dan itu dibuktikan dalam studinya dalam menganalisis 4 media besar, 4 media mainstream yang dianalisis dan dia sampaikan kesimpulannya kemarin. Itu session pertama. Kemudian ada temuan yang menarik dalam diskusi itu berkaitan dengan citra Anas yang memang babak belur di media. Ya itu yang disampaikan oleh teman-teman. Itu Pak Amin. Kalau sudah session kedua kan materi hukumnya. Ya. Bagaimana teman-teman Anas yang pakar hukum, ada 3 orang profesor pidana, 3 orang doktor yang praktisi hukum, kemudian akademisi pidana juga membuat kerangka atas upaya eksaminasi kasus hukumnya Anas. Kalau itu kan nggak ada kesimpulan, hanya kerangka yang nanti akan memuat beberapa materi berkaitan dengan mulai dari sprindik, dakwaan, kemudian putusan pengadilan tingkat pertama sampai dengan PK yang itu nanti akan dibahas di kampus-kampus excellent di Indonesia berkaitan dengan Ada kelanjutannya Pak. ada kelanjutannya. Jadi begitu kejam nih ya, dengan karena adanya kompetitor ini kan, ketakutan dari Loh, kalau hukum besi kekuasaan kita udah tahu dari dulu bahwa politik itu kejam. Ya sama semuanya juga. Anak muda. Iya saja. Sehingga walaupun partai pun dikorbankan sampai perolehan suaranya turun ya. Nah, kalau kita ada lihat dari aspek itu kan lebih banyak yang lebih kejam lagi di dalam sejarah peradaban manusia politik ini. Ya, cuma kita kan melihat sekarang nih Anas ya kan banyak, tapi kita melihat ini ada teman kita yang terjadi ya kan. Nah kemudian lagi Pak Anas nih katanya akan cawe-cawe dalam menyambut pemilu ini kan. Bahasa Jokowi ya. Apakah katanya saya infonya Pak Anas mau menjadi ketua, ada oper alih dari ketua umum PKN, take over. Iya kan ada banyak pendapat di kawan-kawan Anas ya, kawan-kawannya maupun sendiri. Ada pendapat yang agak umum misalnya, ya udahlah Anas istirahat dulu, jeda dulu, jangan langsung terjun politik. Nanti mungkin setelah 2024 atau ada perbaikan status hukumnya baru ke politik. Sementara mungkin teman-teman yang sudah terlanjur gabung di PKN minta Anas segera gabung di PKN. Kalau saya ada satu hal yang prinsip. Pertama terkait dengan posisi Anas yang sudah menjalani pidana selama 9 tahun 4 bulan. Tentu Pak Amin juga tahu falsafah pemidanaan di kita itu bukan menghukum, tetapi membina para narapidana. Makanya disebut dengan pemasyarakatan, disebut warga binaan filosofinya. Dengan harapan setelah warga binaan menjalani pembinaan sesuai dengan masa pidananya, setelah dia keluar akan diterima kembali sebagai anggota masyarakat biasa yang sudah pernah punya pengalaman pahit menjalani pidana.
Dan dia berhak ya. Dan dia berhak kembali di masyarakat dan berhak mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Tapi masih ada juga orang yang tidak puas. Nah itu berkaitan dengan moralitas publik yang dibentuk oleh persepsi media. Misalnya gini Bang Den, Framing ya. kalau kita analisis di media, terutama di media sosial, tons paling negatif terhadap Anas itu berkaitan dengan diksi gantung Anas di Monas, kalau Rp1 pun Anas korupsi di Hambalang. Nah, diksi gantung Anas di Monas itu menjadi kesimpulan paling besar ton negatif terhadap citra Anas di media. Ya, pergeseran diksi itu menurut saya. Yang seharusnya itu adalah statement dari Anas itu adalah terkait dengan perusahaan Hambalang, kemudian oleh media massa digeser sedemikian rupa statement dia melakukan tindak pidana korupsi. Ya, padahal memang desain framing Anas pertama kali sebelum seprindik keluar, Anas terlibat kasus Hambalang. Bahkan bukan cuma terlibat, dianggap tokoh di balik korupsi kasus Hambalang. Baik. Framing Kalau media. ya, kalau terkait dengan fundraising katakanlah seperti itu kan. Kalau terkait dengan fundraising yang dikumpulkan oleh Anas Urbaningrum dalam konteks politik kan itu dibenarkan sah saja. Fundraising Untuk dalam rangka kampanye politik. Tetapi yang menjadi persoalan bagi saya, ada kasus terbesar fundraising dilakukan sebesar 6,7 triliun. dilakukan oleh siapa tuh Bang? Ya oleh calon presiden yang terkenal dengan Century K. Tetapi itu kan tidak jelas. Jadi Pak Anas itu ada papanya ya. Bukan persoalan tidak apa-apanya. Itulah kelemahan hukum, celah itu dimanfaatkan untuk dibebankan dan diajarkan kepada Anas. Oh gitu. Itu tidak fair menurut saya. Ya pokoknya Anas itu di framing sejak awal menjadi tokoh di balik korupsi Hambalang. Makanya kasus Hambalang. Padahal dan itu juga yang didesain oleh di awal-awal oleh KPK. Iya, padahal tidak sama sekali kan. Itu yang munculnya seprindik potong ya. Dia kasus Munculnya lain. cloning BB. Saya akan ambil alih nih. Saya akan main kayu kata Samad tuh kan. Itu lah jelas ya kan. Tapi lagi-lagi ini berkaitan dengan cara kerja memori. Kalau disampaikan berulang-ulang secara masif ke publik, ya. hal yang salah pun akhirnya diyakini sebagai kebenaran. Oh iya. Problemnya siapa yang memulangnya, siapa yang memframingnya, siapa memproduksinya, siapa yang membuatnya menjadi sangat masif. Persepsi berkaitan Anas itu penjahat korupsi Hambalang. Semua salah Pak ya. Ya ada yang melakukan, yang jelas ada yang melakukan karena sangat terorganisir. Dan pada saat yang sama, Anas dan kawan-kawannya tidak melakukan apapun berkaitan dengan penetrasi perimbangan persepsi di publik selama 9 tahun lebih. Ya cuma semut ya menghadap gajah. Yang melakukan pembelaan ya pribadi per pribadi dan itu tidak signifikan. Dan pada saat analisisnya Prof. Iswandi yang muncul nama di medsos cuma satu orang yang membela Anas sesuai dengan fakta cerita yang ada cuma Gede Pasir Suardika. Itu temuannya Profesor Iswandi, studi dia terhadap analisis konten seputaran kasus Anas. Ini pertarungan yang tidak seimbang, pertarungan pergeseran perebutan opini publik yang tidak seimbang. Anas tidak melakukan apa-apa, sementara di tempat sebelah melakukan desain dengan sangat serius. Dan itu terbukti pada saat dianalisis medianya. Contoh persepsi publik tentang kasus Hambalang. Sampai hari ini persepsi publik kalau kita survei, Anas itu koruptor Hambalang. Tetapi faktanya kasus Hambalang tidak pernah ada dalam penghargaannya Anas. Dan itu tidak pernah menjadi bagian pengetahuan publik. Ini seperti cerita David Goliat PS David ya kan? Ya benar kan? Nanti posisi Anasnya seperti David, dia akan memenangi pertarungannya. Ya. Karena kebenaran itu akan mencari kan? Mencari kebenaran itu sendiri akan membuktikan di kemudian hari. Nah Pak Yayat, saya lihat Anda ini pernah menjadi anggota DPR, pengurus teras Partai Golkar ya kan? Kok begitu Anda nih loyal, setia berkawan dengan Pak Anas nih kan? Bahkan ingin membantu atas jalannya Partai PKN dengan ini. segala risiko. Apa itu segala risiko kan?
Ya, saya spesialis teman-temanin orang-orang yang lagi Bermasalah lagi berdaya. berduka. Karena kalau udah berdaya kan banyak yang temennya. Kalau mereka support, ngapain kita temanin ya? Kalau udah berkuasa kan banyak temennya. Nah, saya yakin nih, Waktu Anas berkuasa kan kita jauh-jauh, Pak. saya yakin dengan kehadiran Pak Yayat nih, PKN nih akan memeriahkan pentas politik nasional ya kan. Dan saya yakin dengan kehadiran Pak Yayat ini ya kan, bahwa pemilu 2024 ini ya kan akan sukses dan sangat meriah ya kan. Karena Pak Yayat ini saya sangat berkeyakinan dia akan mengatakan no Anas Urbaningrum, no party. Sebelum itunya dulu, saya kan backgroundnya hukumnya sejak lama. Jadi pelajaran soal cita-cita keadilan, cita-cita kesetaraan, cita-cita kemerdekaan itu norma itu kan udah melekat di kita, Pak. Nah, berkaitan dengan perkara Anas ini, yang saya yakini sejak awal, ini bukan perkara hukum. Ini pertarungan politik menggunakan instrumen hukum. Karena latar peristiwanya adalah pemilihan ketua umum Partai Demokrat. Ya, Mau tidak kriminalisasi mau. ini ya. Karena latar peristiwanya itu adalah pemilihan ketua Partai Demokrat, ya pasti peristiwanya pidananya seharusnya terkait dengan persoalan politik. Ya, Nggak jelas lah kasus. Kan latarnya kan dari beda. awal kan latarnya dinamika pertarungan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan. Kok digeser-geser ke Ini pertarungan keluarga Cikeas melawan anak kecil Anas Urbaningrum aja. Sudah jelas kok. Dari hasil cloning BB itu ya kan dan sebagainya. Sudah jelas itu. Ya. Anas ini orang pesakitan aja. Ya mungkin semut lawan gajah. Perjuangan menegakkan keadilan, mencapai kepastian hukum, memastikan kesetaraan, memperjuangkan kemerdekaan sipil itu jauh lebih besar dibandingkan cuma urusan SBY dan Cikeas, Pak. Gak ada apa-apanya SBY itu. Cita-cita kita di situ, Pak. Kemudian ada dulu Pak Yat bikin anak SBY singkatnya apa tuh? Aliansi Nasional Anti Korupsi SBY. Anti korupsi SBY. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya Pak ini bahaya.